teman-teman semua, selamat datang di channel Yudit dan Roberto di Italia. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya membuat SIM mengemudi mobil di Italia. Saya berhasil mendapat SIM mengemudi mobil di Italia dan untuk seluruh Uni Eropa itu baru minggu lalu, hari Senin minggu lalu. Setelah menyelesaikan tes teori dan juga tes praktek, dan semuanya dalam bahasa Italia yang sulit banget, dan juga biayanya banyak banget, mahal banget, sekitar 2.000 euro atau 32 juta dalam waktu 10 bulan. Bagaimana ceritanya? Saksikan terus ya. Untuk mendapatkan SIM di Italia, kita tidak bisa langsung mendaftarkan diri ke Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan di Italia ini nantinya yang akan mengeluarkan SIM. Tetapi kita harus melalui kursus mengemudi. Saya sendiri mendaftarkan diri ke kursus menyetir atau kursus mengemudi setelah 1 tahun tinggal di Italia. Setelah menyelesaikan permesso di soggiorno atau izin tinggal di Italia dan juga membuat kartu identitas di Italia. Langkah awal saya yaitu mendaftarkan diri ke kursus, dan setelah 2 hari saya langsung bisa mulai kursus. Untuk mulai kursusnya, jadi saya tidak mulai tempat kursus saya belajar itu tidak mulai dari bab pertama, tetapi dia sistemnya setiap 2 kali seminggu babnya itu terus berlanjut. Jadi kita ikuti di bab yang kita akan mulai, bisa di tengah-tengah atau di akhir dari bukunya. Saya sendiri mulai dari bab 10 dari 26 bab yang ada, dan nanti selanjutnya terus berlanjut sekitar 12 pertemuan. Ketika balik lagi ke bab 9, kursus teorinya itu sudah selesai. Untuk pertemuan pertamanya, saya nggak ngerti sama sekali gimana sistemnya, jadi saya datang aja dan dikasih buku dalam bahasa Italia semuanya, dikasih juga ada CD dan aplikasi untuk latihan soalnya. Untuk pertemuan pertamanya itu, saya nggak ngerti sama sekali apa yang diajarkan oleh gurunya yang mengajarkan dalam bentuk video, kemudian dia memberikan penjelasan. Karena kemampuan bahasa Italia saya juga sangat minim sekali, minimal banget. Jadi saya nggak dong sama sekali apa yang dikatakan oleh gurunya. Karena itu, untuk pertemuan selanjutnya, saya belajar terlebih dahulu materi yang akan diajarkan di pertemuan selanjutnya. Jadi saya terjemahkan satu persatu, bagaimana dari bahasa Italia ke bahasa Inggris ataupun ke bahasa Indonesia yang kira-kira saya bisa mengerti. Setelah itu, untuk pertemuan selanjutnya, saya mulai bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Setelah menyelesaikan kursus, saya mulai masuk ke latihan soalnya. Untuk ujian teori di Italia ini, akan diberikan nantinya 40 soal dan semuanya dalam bahasa Italia, tidak ada bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Soalnya itu benar dan salah. Standar untuk lulusnya ini yang sangat tinggi. Harus benar 90% atau dari 40 kita harus benar 36 dan hanya boleh salah 4. Itu batas minimal. Jadi kalau sudah salah 5, 6 dan seterusnya itu sudah gagal semua. Dan ini memang berat sekali juga buat saya, karena saya pengetahuannya juga minimal banget tentang bahasa Italia, jadi memang harus banyak banget belajar. Dari materi juga yang harus dipelajari, yang harus dikuasai itu dari bukunya sendiri ada kira-kira 500 halaman, 550 halaman tentang jenis-jenis izin mengemudi di Italia. Jadi untuk motor pun, untuk mobil ada beberapa jenis, kemudian juga harus menghafal sinyal-sinyal atau tanda-tanda lalu lintas. Kira-kira jumlah sinyal-sinyal lalu lintas di Italia itu lebih dari 200 yang kita harus mengerti. Kemudian juga materinya itu tentang kalau kita di pertigaan atau perempatan jalan, mobil yang mana atau kendaraan mana yang nanti mendapat prioritas untuk
jalan duluan seperti itu. Kemudian juga harus mempelajari bagian-bagian di mobil, misalnya di dashboard dari mobilnya itu tanda-tandanya itu kita harus hafal. 40 soal tersebut kita diberi waktu 30 menit. Bila tidak lulus, kita harus mendaftar lagi dan bayar lagi untuk ujian tes teorinya. Oleh karena itu, dari pihak kursusnya juga mempersiapkan kami murid-muridnya untuk bisa menyelesaikan tes teori dengan baik. Jadi diberikan juga aplikasi di komputer dan aplikasi juga untuk di HP untuk simulasi tes teori. Dan juga setelah selesai kursus teori, setiap 2 kali seminggu tetap datang juga untuk latihan soal. Saya sendiri juga latihan soal di tempat kursus dan juga di rumah. Kemudian setelah guru dari kursusnya itu merasa kita sudah sering benar, 4 kali pertemuan atau berapa kali dia cek untuk simulasi tes teorinya kita sudah bisa minimal 4 salah, 3 atau 2 salah seperti itu sudah bisa lulus, dia akan mendaftarkan ke tempat ujian, ke dinas perhubungannya untuk ikut ujian teori. Saya sendiri setelah menyelesaikan 200 simulasi ujian teori, baru kemudian dari guru kursusnya merasa udah bisa, saya didaftarkan untuk ikut ujian teori. Tempat tesnya itu di kantor Dinas Perhubungan Italia, dan nantinya kita pertama-tama itu diperiksa kartu identitas dan yang lain-lain, kemudian kita masuk ke ruangannya berhadapan dengan komputer. Dikasih waktu 30 menit untuk menyelesaikan 40 soal. Dan jaraknya itu agak jauh-jauh, jadi juga kita nggak bisa nyontek kiri kanan, nggak bisa lihat-lihat, seperti itu. Tesnya 30 menit, ketika udah selesai, hasilnya langsung diumumkan hari itu juga. Untuk saya sendiri, bersyukurnya saya bisa lulus. Pertama kali coba tes teori, sudah bisa lulus, dan nilainya juga lumayan. Dari 40 soal, saya bisa benar semua, gak ada yang salah, dan akhirnya udah bisa lulus tes teori. Setelah lulus ujian teori ini, langkah selanjutnya adalah kita mulai kursus menyetirnya. Jadi setelah kita lulus tes teori, kita akan dikasih Foia Rosa atau surat izin mengemudi sementara. Tujuannya supaya kita bisa latihan di jalan raya. Jadi setelah lulus teori, baru kita boleh latihan di jalan raya. Dan latihan jalan raya itu pun kita dikasih tanda di mobil buat kita latihan itu, tanda tulisannya P. P artinya principiante atau baru belajar. Jadi ketika di jalan raya, orang-orang itu udah tahu ini baru belajar naik mobil ketika ada tulisan P di belakang. Dan juga untuk belajar naik mobil ini, kalau kita mau belajar pribadi dengan teman, orang tua, atau suami, dengan saudara, syaratnya yang menemani kita di mobil itu harus berusia maksimal 65 tahun dan juga sudah mempunyai SIM dengan pengalaman 10 tahun. Ketika kita mulai belajar mobil ini nggak boleh sendiri, jadi harus ditemani oleh orang lain. Selain itu juga saya harus ikut kursus mengemudi bersama guru dari kursus. Minimalnya 6 kali pertemuan. Harus diajarkan bagaimana menyetir di malam hari, menyetir di autostrada atau di jalan tol, menyetir di jalan penghubung antar kota, seperti itu. Jadi harus ada pengalaman itu minimal 6 kali. Bagi saya sendiri, karena saya pengalaman lalu lintasnya itu 0, nggak ada sama sekali, saya butuh waktu 32 kali untuk belajar bersama guru lesnya. Sedangkan sebelum-sebelumnya saya juga sudah mulai belajar bersama suami saya bagaimana menyetir, karena saya untuk menggerakkan dari setirnya aja itu nggak ngerti gitu, belok kiri, belok kanan, lurus, kaku banget awal-awal. Kira-kira bersama suami itu menyetirnya lebih dari guru lesnya, jadi total-totalnya ada 100 kali lebih saya menyetir, belajar menyetir. Itu dalam waktu 7 bulan dan memang sulit sekali seperti itu.
Untuk menyetir di Italia ini, kita menyetirnya di kanan jalan. Jadi untuk supirnya itu di sebelah kiri. Untuk rem, gas, kopling itu kakinya sama. Kopling di kiri, kemudian rem gas di kanan, sama. Yang berbeda adalah untuk koplingnya kita harus pakai tangan kanan seperti itu. Kalau di Indonesia kan tangan kiri, kita di sini tangan kanan. Dan untuk belajar menyetir di Italia ini, semua mobilnya itu mobil manual yang pakai kopling, yang pakai gigi. Gak ada mobil yang matic yang kita bisa. Foia Rossanya itu berlaku sebenarnya 6 bulan. Tetapi sekarang ini karena situasi COVID, jadi bisa berlaku 9 bulan. Ya agak beruntung juga bagi saya karena memang harus banyak belajar banget untuk bisa menyetir. Jadi setelah 7 bulan, guru saya merasa saya sudah bisa menyetir, sudah bisa ikut ujian, saya didaftarkan untuk ikut ujian menyetir. Ketika ujian menyetirnya itu, langkah awal dari pihak eksaminatornya atau pengujinya, dia nanya-nanya dulu tentang kondisi mobil. Jadi kita disuruh buka kap mobil depan, ditanyain tentang oli mobil, oli motor, oli rem, kemudian radiatornya seperti apa, ditanya-tanyain, kemudian ditanyain juga dashboardnya itu di dalam mobil, tanda-tandanya di dalamnya itu seperti apa, misalnya kalau remnya kurang, yang mana? Kalau lampu jauh, lampu dekatnya sebelah mana? Hal-hal seperti itu yang ditanyakan. Baru kemudian kita dites bagaimana menyetirnya. Dites juga bagaimana cara kita parkir. Kemudian di lampu merah harus berhenti. Ketika warna kuning, kalau di Italia, warna kuning itu kita sudah harus berhenti di jalan raya. Kemudian belok kiri, belok kanan. Bagaimana cara ganti koplingnya, ganti gigi, semuanya itu juga dites seperti itu. Beruntungnya saya udah bisa ikut tes, saya bisa lulus tes, dan setelah lulus tes langsung dikasih izin mengemudinya, langsung dikasih SIM-nya di tempat seperti itu. Kalau lancar-lancar aja, kita tes teori langsung lulus, pertama kali mencoba, kemudian kita hanya butuh 6 kali untuk menyetir bersama gurunya, kemudian langsung lulus ujian menyetir, itu butuh biaya sekitar 800 euro atau sekitar 13 juta rupiah. Tetapi saya sendiri karena membutuhkan waktu 32 kali menyetir bersama guru lesnya, jadi saya membayar sekitar 2.000 euro atau 32 juta rupiah. Jadi memang untuk latihan menyetir bersama gurunya ini yang mahal sekali. Kira-kira 40 euro setiap kali pertemuan atau sekitar 500.000 rupiah setiap kali pertemuan. Dan memang ini harga yang mahal sekali, harus dibayar. Informasi terakhir untuk tes teori yang saya dengar sekarang ini, jumlah soalnya berkurang jadi 30, tapi tetap maksimal harus benar 90% atau 27 salah, hanya boleh salah 3 gitu. Dan waktunya dari 30 menit juga berkurang jadi 20 menit. Untuk masa berlaku SIM yang saya dapat di Italia ini berlaku selama 10 tahun. Karena umur saya belum sampai 50. Kalau udah umurnya di atas 50 tahun, dia berlakunya 5 tahun. Untuk saya sendiri karena di bawah 50 tahun, saya berlakunya sampai 10 tahun ke depan. Dan sistem di Italia ini untuk SIM-nya sendiri itu ada sistem poin. Jadi kita pertama kali dapat SIM, kita dapat poin 20. Tetapi kalau selama 33 tahun pertama kita mendapat SIM, kalau kita melakukan pelanggaran yang mengakibatkan poinnya itu bisa berkurang, itu pengurangan poinnya itu 2 kali dari yang seharusnya gitu. Misalnya kalau kita salah parkir di tempat saat yang tidak seharusnya, akan dikurangi poinnya itu 2 atau 3. Nah, karena kalau kita baru pertama kali mendapat SIM yang 3 tahun pertama, itu pengurangan poinnya jadi double, jadi bukan cuma 3 jadi 6. Kalau poinnya terus-terusan berkurang, itu nanti SIM-nya bisa dicabut atau kita harus ikut lagi kursus teori seperti itu. Jadi memang peraturannya
agak ketat ketika kita mengendarai mobil ataupun kalau kita udah punya SIM. Memang sih di Italia atau di Eropa ini soal keselamatan berjalan raya atau berkendaraan di jalan raya itu sangat-sangat diperhatikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.